Halo Su, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah mengklik video ini dan nyalakan loncengnya kalau merasa senang dengan video-video saya. Perahu ini pertama kali memang salah saya membentuk bagian bawahnya itu karena terburu-buru kemarin. Menggergajinya itu membelahnya terlalu melengkung, akhirnya bagian bawahnya ini perahu mancing khusus udang punyanya Pak Guru, karena ini memang sudah musim udang. Seharusnya sudah beberapa hari yang lalu selesai, tapi karena ada kendala kesehatan sedikit menurun sehingganya saya kerja cuma 2 jam aja sehari, ngambil sedikit-sedikit, tertundalah sampai ke hari Sabtu ini. Ambil patokan dari bagian ujungnya itu dan bagian depannya saja, baru ditaruh reng, baru kita lirik-lirik saja kira-kira berapa gitu larinya. Ini dengan tinggi nanti saja saya masukkan angka-angkanya. Ini yang jelas yang bagian belakang itu rebahnya itu setinggi papan berdiri 1 lembar, rebahnya 3,5 cm. Nah, kemudian kita ratakan dengan menggunakan reng dari samping, baru digergaji kecondongannya itu mengikuti alur reng tadi itu. Nah, bagian depannya ini sekitar berapa ya, kemarin 23 kan, saya lupa sudah angka-angkanya. Yang jelas dia lebih dari hampir 55 derajat lah miringnya itu. Patokannya juga cuma sebelah saja, saya ambil garis miringnya itu, kemudian sisa potongan itu saya gembarkan ke sebelahnya itu supaya mendekati sama lah, paling tidak selisihnya cuma beberapa milimeter, atau kadang-kadang selisih di saat menggergajinya saja. Lebih cepat seperti itu. Kalau kita menggunakan sekian senti sekian mili lagi mengukur satu persatu kan lambat. Jadi sebelah ini kita potong dulu, potong miring sesuai dengan garisnya tadi itu. Ambil sudut perahu lunas bagian atas yang miringnya itu. Maaf, ini sebenarnya videonya agak goyang-goyang, distabilkan tadi itu, makanya terkadang kabur gambarnya. Dan proses menstabilkan videonya itu mencapai 2 jam. Jadi posisinya ini termasuk 2 kali mengedit, 1 kali menstabilkan. Setengah malam lah prosesnya untuk mengedit ini. Terus nah, sisa potongannya tadi tuh tinggal digaris saja ke sebelahnya sehingga sama kemiringannya antara sebelah kiri dengan sebelah kanan. Nah, seperti itu. Tadi menggunakan reng saja ya kalau untuk kemiringannya, jadi saya tidak ambil patokan satu persatu, menghitung kemiringannya, karena menyesuaikan kemiringan dari depan dan belakang tadi itu. Saya belum hafal lagi masalah kemiringannya itu berapa karena setiap perahu itu beda-beda posisinya. Kadang kita ambil tergantung yang meminta, terkadang kita agak rapat, terkadang tapi rata-rata 30 cm antar garisnya. Nah, posisi inilah yang kita potong miring dari depan sampai ke belakang, kiri dengan kanan. Diselesaikan satu persatu. Kemiringannya itu pasti bervariasi.
sesuai dengan lengkungan perahu. Pindahkan. Bagian bawahnya ini, bagian lunas ini sebenarnya lebih bagus di lem semua, kemudian baru di amplas. Masih dalam keadaan seperti ini lebih mudah amplasnya. Saya amplas duluan ini, selepas ini langsung saya amplas bagian dalamnya, karena semua sudah saya lem, sambungan-sambungan atau petakan-petakan dan bekas-bekas lubang pakunya itu, sehingganya nanti tidak kesulitan lagi di saat sudah terpasang semua. Membersihkannya tinggal sedikit saja. Dan kapihnya pun sudah diamplas itu, kecuali sambungannya itu belum diamplas, besok baru diamplasnya. Ini yang diamplas supaya kelihatan rapi, terutama bagian-bagian yang masih ada tidak kena apa namanya itu ketam, masih ada daerah-daerah yang serabut-serabut gitu, dibersihkan. Lalu kemudian menggunakan meja ini, mejanya terlalu tinggi sih, karena perkiraan mau membuat perahu besar kemarin itu, makanya membuat mejanya tinggi. Kalau dia jenis super jablay, mau nggak mau harus tinggi seperti ini. Nah, ini terlalu melengkung ini perahunya, mohon maaf dengan Pak Guru ini. Ternyata bentuknya kurang bagus ini kayaknya perahunya. Nah, mengikuti perahu yang panjang sih sebenarnya. Kalau panjang 9 meter ya bagus bentuknya seperti ini, melengkung. Ini cuma 4 meter 70 lunas, jadi 5,5 meter bagian atas itu jadinya perahu. Lem dulu, yang dilem cuma 2 gading yang tinggi saja yang dilem, kemudian samping-samping perahunya saja juga yang dilem. Jadi untuk gading yang kecil-kecil itu jangan dilem dulu, karena posisinya terkadang-kadang miring ke depan, miring ke belakang itu posisi apa namanya gadingnya itu. Nanti harus diluruskan dengan di saat memasang tajuk perahunya. Jadi ini pinggirannya saja yang dilem, pinggiran lunas yang akan ketemu dengan kapih perahunya itu. Terkadang juga apa pinggiran itu ndak bisa langsung dilem, karena ndak bisa rapat semua, belum bisa rapat semua. Masih melihat nanti bentuk pinggirannya apakah rapi apa tidak. Jadi yang dilem cuma pinggiran lunas perahu saja. Nah, seperti itu kira-kira. Kiri dengan kanan, karena memasangnya itu hampir bersamaan kiri dengan kanan supaya mudah membentuk bagian bawahnya. Mau dinaikkan, mau diturunkan, mau diluruskan. Sementara bagian lunas, bagian kapihnya itu kemarin saya ketam lurus saja, tidak ada kelokan-kelokan, jadi bentuknya lurus saja dari muka ke belakang gitu. Lunas kapih perahunya. Jadi nanti mengikuti pinggirannya itu, nanti memotongnya belakangan kalau ada bagian yang berlebih dari bentuk bawah perahu itu. Cukup lama juga, 2 kali ngaduk lem ini, karena satu jalur itu sekali ngaduk lem. Perkiraan kemarin meleset. Saya pikir sekali ngaduk itu bisa untuk kiri dengan kanan, ternyata tidak cukup karena terlalu sedikit ngambil lemnya. Karena kalau sepanjangan seperti ini cukup banyak memakai lem, apalagi kalau perahunya papannya itu tebal. Kalau tebal, tambah banyak lagi memakai lem, karena menutupi semua permukaan bagian pinggir lunas itu.
harus ditutup semua dengan lem supaya nanti daya lengketnya juga merata dan lebih kuat. Hanya saja ini tebal papannya juga tidak rata ini kelihatannya, karena kemarin memang di saat moldingnya juga nggak rata. Jadi saya amplas dulu sebelum pasang, makanya posisinya putih itu. Kalau belum diamplas dia agak kabur-kabur warna papannya itu. Ini bawahnya juga sudah saya amplas lari itu kemarin, membuang apa bagian-bagian lem yang berlebih itu. Jadi amplas dulu beberapa kali ngamplas juga untuk membersihkan sebagiannya belum. Nah, ngelemnya itu juga bervariasi. Kadang lemnya habis, malas lagi ngaduk lem, ya istirahat dulu, besoknya lagi baru ngelem lagi, sehingga menunggu lemnya kering lagi baru bisa mengamplas perahu itu. Nah, kiri dengan kanan pasang lem, makanya harus cepat-cepat. Pasangnya dari pantat dulu, karena memang sudah saya ukur betul-betul. Ternyata kemarin rencananya cuma 20 cm di belakang dari gading terakhir. Setelah diukur ternyata kurang 1 cm, sehingga bagian belakang itu kita ambil 19 cm saja. Nah, sehingga bisa mencapai depan perahu. Jangan sampai nanti di saat memasangnya ternyata nggak sampai bagian depan perahu ini. Nah, ini kebetulan pas persis sampai ke depan perahu itu, tapi dikurangi 1 cm di bagian belakangnya. Nanti dipotong rata, karena memang bagian belakang memang tidak diratakan. Nah, bagian lunas yang tinggi bagian gading yang tinggi itu dipaku, karena kemiringannya sudah memang pas, sudah persis, kecuali yang bagian bawah, bagian yang kecil-kecil gadingnya itu tidak dipaku. Yang dipaku cuma pinggiran papan saja yang ketemu dengan lunas, antara kapih dan lunas, itu saja. Seperti ini cara pemasangnya, karena mudah menaikkan dan menurunkan kapih perahu untuk mensejajarkan posisi bawah perahu itu nanti. Oke, lanjut lagi jadi agak lama juga memakunya, karena saya khawatir nanti di saat dipaksa untuk agak lurus pakunya tidak kuat menahan. Jadi saya paku rapat-rapat juga langsung itu. Memang pertamanya antar gading saja saya paku, kemudian ditambah 3 paku di antar gading. Jadi setiap gading itu menggunakan 4 paku saja, tidak terlanjur rapat sih, tapi lumayan, kira-kira segede HP inilah jaraknya, sekitar berapa, 6 cm ya, 5 cm ya jarak antar paku itu. Nah, ya bagian pinggirnya juga lepas lagi tukangnya nih, kasihan tukangnya lepas terus memaku. Nah, baru diraba-raba lagi, senang meraba rupanya tukangnya nih. Nah, seperti ini bentuknya, melengkung sekali ternyata bawah perahunya. Kalau dia panjang 9 meter ya bagus lah melengkung seperti itu, tapi ini cuma panjang 4 meter 70 cm saja, dengan lebar 63 62 bagian ujung pantatnya itu. Terpaksa kita menggunakan pembantu dulu sebentar kasihannya anak-anak ini ikut membantu memegangkan, tapi sebenarnya tidak berat, cuma disuruh menekan saja, tekan sedikit. Nah, seperti itu. Nah, bisa dinaiki juga tidak apa-apa, itu sudah, karena pakunya sudah rapat. Nanti kiri dengan kanan sebenarnya bersamaan itu, sehingganya mudah nanti memainkan bawah perahunya itu seperti apa bentuknya, melengkung atau kurang melengkung atau bagaimana.
Nah seperti itu. Nengok lagi pula. Nah dikasih tahan aja dulu di sana untuk menaikkan bagian depannya itu, karena ukuran bagian depannya itu yang jadi patokannya itu. Jangan sampai nanti di saat kita patang-patang ternyata bagian depannya itu kurang ketemunya ndak pas. Jadi bagian depan tuh yang sangat penting. Nah kiri dengan kanan ini harus dipaku sama-sama nanti supaya nariknya juga lebih mudah. Nah, dibantu dengan nanti menggunakan karet bagian depannya untuk menarik supaya sejajar posisinya. Kadang memang ada juga selisih beberapa milimeter tuh posisinya yang sulit untuk kita paskan. Apalagi ini posisi papannya seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu, keras sebelah kelihatannya papannya ini. Sebelahnya itu warnanya agak merah, yang sebelahnya agak keputih-putihan warna papannya itu. Yang merah itu yang agak keras posisinya. Apalagi di bagian sambungan yang bagian atas nanti penambahnya itu ada yang tipis juga papannya sebagian. Jadi makunya langsung rapat ini karena supaya ikatan lemnya juga langsung kuat. Jangan sampai nanti merenggang posisinya, sehingga ikatan lem kurang kuat nanti tusuk. Yang kedua juga menghindari, karena ini posisi bawahnya melengkung sekali, kalau dipaksa narik nanti tuh bisa saja dia terlepas nanti pakunya. Jadi dikasih paku langsung jadi, langsung rapat semua. Nah bagian depan itu baru dipaksa agak naik. Nah seperti ini sudah jadi dengan kanan. Kita sudah senja, sudah ini mendekati maghrib, sampai kasihan makunya ini. Nah ini bagian depannya ini agak dibuang sedikit nanti, agak berlebih, tidak sama persis dengan lurusnya papan. Nah seperti ini bentuknya. Jadi sudah ini, besok bisa diangkat sudah ini. Ya kalau kerjanya 1 hari, tapi kerjanya cuma 2 jam 3 jam saja, kasihan tukangnya ini beginilah ya, bentuknya ini perahunya. Wih cantik juga ya kalau bentuknya begini ini Ketintingnya ini ketinting 7 PK Rio nih nanti mendorongnya ini. Nah, mesinnya Pak Guru ini Rio Rio apa namanya, Rio Takiro Rio Rio apa ya, lupa saya. Nah, ini karet-karetnya itu yang menjepit, membantu menarik papannya tadi tuh. Jadi tidak terlalu menggunakan tenaga, kita gunakan saja karet untuk menarik. Karet itu walaupun sifatnya benda mati, tapi dia bisa menarik dapat ditariknya itu papannya itu, dirapatkannya seperti ini bentuknya perahunya. Bisa sudah ini turun mancing udang sudah ini. Wih, terpaksa kita menggunakan mamanya nih kasihan. Untuk membalik perahu karena posisinya di atas, kalau menurunkan sendiri takut pecah. Astaga sampai malam kita malamnya ini cuma cerita-cerita saja ngelem sedikit bagian depannya itu Nah ada bagian yang agak longgar dari lem, sehingganya yang perlu diikat betul-betul tuh bagian depannya itu Nah sementara kita buatkan
polok perahunya tutup polok perahunya itu, atau tutup pertemuan bagian depan perahu itu kita buat dulu. Nah, besok baru kita rapikan, baru kita lemnya. Jadi ini juga bagian tengah perahu ini ditarik dulu masuk, karena khawatir lemnya kering nanti tuh pas dipaksa nanti malah pecah. Jadi ditarik duluan. Nah, agak diluruskan, Ya, dipasangi reng-reng gitu sih, supaya dia tidak terlalu terbuka gitu, agak berdirilah mengikuti potongan kemiringan dari gading perahunya itu. Nah, seperti ini ada Bang YouTube konten kreator juga nih, Bang Anwar Saja nih. Silahkan nanti kunjungi channelnya Bang Anwar Saja. Anwar Saja nama channelnya. Terkait masalah mancing. Kebetulan ini musim udang, dia banyak sekali itu mancing udang. Saya aja ngiler betul melihat di saat beliau mancing itu, narik udang terus, banyak-banyak dapatnya inilah bentuknya perahunya. Sampai malam kita kita melakukan pengeleman sejak malam ini dengan sedikit memantak-mantak, bukan memantak sih, memarang dengan lobok jar kami juga menggunakan lobok atau bangkung bilang orang Berau, menggunakan parang pendek itu, membuat kepala perahu itu, karena nanti secepatnya harus dilem supaya ikatannya kuat. Karena yang terpenting itu sebenarnya depannya harus jadi dulu, dilem dulu supaya kuat, nanti supaya karetnya itu bisa dilepas. Nah, demikian dulu saya. Terima kasih. Salam satu hobi. Belok patah aja. Woi, nunggu.